Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Doro Jatun Dinasem. Ia adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua periode tahun 1973 hingga 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Gustilah. Di umur 4 tahun, Hamengkubuwono IX tinggal jauh dari keluarganya. Beliau memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta. Pada tahun 1930-an, beliau berkuliah di Rijks University, sekarang Universitas Leiden, Belanda. Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9. Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Saat itu, beliau juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat istimewa. Sebelum dinobatkan, sultan yang berusia 28 tahun ini bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Dalam masa penjajahan Jepang, Sultan melarang pengiriman Romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pula lah yang mengundang presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I. Peranan Sultan Hamengkubuwono IX dalam serangan umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, beliaulah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Pak Harto, beliau baru bertemu Sultan setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya dari Istana Yogyakarta untuk membayar gaji pegawai Republik yang tidak mendapat gaji semenjak agresi militer kedua. Sejak 1946, beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah Menteri Utama di bidang Ekwil. Menjelang 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang telah aktif dalam kegiatan kepanduan sejak muda menjadi pandu agung atau pemimpin kepanduan. Akhirnya, pada 9 Maret 1961, Soekarno membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi salah satu pengurusnya. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka selama 4 periode berturut-turut, yakni 1961 sampai 1963, 1963 sampai 1967, 1967 sampai 1970, dan 1970 sampai 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1973. Pada 14 September 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghadiri acara pagelaran kesenian Mataram di Kyoto, Jepang, didampingi oleh Pangeran Mangkubumi. Namun,
Pada 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan meninggal dunia setelah muntah-muntah di kamar hotelnya. Jasadnya kemudian dibawa pulang ke Yogyakarta dan disemayamkan di Bangsal Kencono, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 7 Oktober 1988. Berkat semua jasanya bagi bangsa Indonesia, pemerintah telah menobatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pahlawan nasional. Ada banyak sikap keteladanan yang dapat kita contoh dari sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Keteladanan yang saya ambil dari beliau adalah sikap kerja keras. Ketika saya masih SMP, lebih tepatnya ketika saya menduduki kelas 3 SMP di semester akhir, saya akan melaksanakan ujian praktek dalam bentuk video sehingga diberikan dengan waktu yang lama karena masa pembuatannya. Saya menjalani uprak secara daring dikarenakan pandemi yang masih belum berakhir. Saya ingat ketika saya akan memvideo uprak mengenai PJOK dan seni budaya. Saya akan melaksanakan ujian praktek senam irama dan menyanyi secara unisono. Namun di hari itu saya sakit, demam, lemas, sakit tenggorokan, dan saya merasa seperti saya flu. Dikarenakan saya tidak kuat untuk melaksanakan ujian praktek tersebut dalam bentuk video, akhirnya saya berbicara kepada teman saya selaku teman sekelompok untuk izin tidak melaksanakan ujian praktek tersebut di hari itu dan menundanya hingga keesokan harinya. Namun di keesokan harinya, ketika saya di rapid test oleh ibu saya positif COVID-19. Di hari itu saya merasa sangat lemas dan tidak memiliki tenaga untuk melaksanakan ujian praktek tersebut dalam bentuk video. Sehingga di hari itu saya istirahat penuh, minum obat agar saya bisa melaksanakan ujian praktek tersebut dalam bentuk video di sore harinya. Saya istirahat dari pagi hingga sore hari, dan ketika saya bangun di sore harinya, saya merasa lebih enakan dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat video di sore hari, diawali dengan membuat video senam irama, dan kemudian 30 menit kemudian saya membuat video menyanyi secara unisono dan langsung menyetorkannya kepada teman saya yang bertugas sebagai pengedit. Dan saya bangga pada diri saya sendiri karena saya bisa menyelesaikan uprak tersebut dengan kondisi kesehatan saya yang menurun, dan saya mendapatkan nilai ujian praktek yang lumayan memuaskan meskipun rintangan yang berat. Pada saat saya SD, saya gemar membaca novel KKPK. Hampir setiap seminggu sekali, saya datang ke perpustakaan kota dan meminjam buku. Sekarang, saya tertarik membaca buku bertemakan psikologi. Pada saat waktu istirahat atau waktu senggang, saya akan datang ke perpustakaan sekolah dan membaca buku yang saya inginkan. Keteladanan yang saya ambil ini adalah toleransi. Kenapa begitu? Karena saya memiliki tetangga yang beragama Hindu dan berasal dari Bali. Letak rumah mereka hanya di depan rumah saya. Ada saatnya mereka melakukan semacam ritual yang membunyikan lonceng secara terus-menerus. Pada awalnya saya merasa bingung, itu bunyi apa, kenapa sangat berisik. Lalu saya pun bertanya kepada orang tua saya. Orang tua saya menjelaskan kepada saya dan mengatakan bahwa di saat seperti ini, kamu tidak boleh berisik karena mereka sedang menjalankan sebuah ritual. Saat itu saya masih berusia sekitar 7-8 tahun dan teman-teman saya mengajak saya untuk bermain di luar. Mereka memutuskan untuk bermain polisi-polisian, tapi saya mencoba mencegah mereka untuk tidak berlari-larian di depan rumah tetangga saya Hindu ini.
Pada awalnya mereka menolak dengan alasan, memangnya kenapa? Ini kan gang kita. Lalu saya coba memaksa dan mengatakan apa yang orang tua katakan kepada teman-teman saya ini. Pada akhirnya mereka bisa mengerti. Tentu saja, saya sedikit menakuti mereka. Kami pun bermain tanpa melewati rumah tetangga saya ini. Dan juga mencoba untuk tidak berisik. Sejak itu, saat saya mendengar lonceng berbunyi secara terus-menerus, maka saya sangat menghormati mereka dan tetap tenang di rumah karena keadaan rumah saya dan rumah tetangga saya ini berhadapan. Meskipun berbeda, saya dan mereka tetap menjadi tetangga yang sangat akrab. Kami pun sering berbagi makanan.